Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Kerendahan hati berbicara mengenai kehidupan yang sederhana, bersandar pada Allah dan menghormati orang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati oleh Tuhan untuk datang menyembah Dia, memuji Dia, Raja di atas segala raja. Mari siapkan hatimu untuk ibadah Pentakosta di hari ini. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Kami bersyukur kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, sucikan setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sini mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ada
perkara ajaib yang terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagi Engkau Yesus, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan sungguh lagi katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh bekerja, Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Haleluya, glory, haleluya. Mari angkat penyembahanmu, angkat hati, angkat suara, dan sembahlah Raja di atas segala raja. Oh ya Roh Kudus, Roh yang menuntun, Roh yang menghibur, Roh yang menguatkan, Roh yang membebaskan setiap kami. Sungguh manis Kau Roh Kudus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau bebaskan kami Tuhan. Terima kasih. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat tanganmu, katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, amin Tuhan, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus, buat Roh Kudus yang manis. Kami siap memuji Engkau Tuhan, bersorak-sorai buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk urapan yang baru dari Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Ada Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sebab hari ini, katakan bersama-sama, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak, haleluya. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak bau tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya.
Yesus panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Mari siapkan hati untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur setiap kami Tuhan. Penolongku diutus Bapa-Ku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh Tuhan.
Shalom dan salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kepada semua jemaat yang ada di Indonesia, Pastor Yusak, Ibu Deborah, Pastor Kevin, Kenneth, dan juga Kathleen, dan semua teman-teman GBI Philadelphia Blessing Family, saya Pastor Aris Zulkarnain ingin menyampaikan doa dan juga semangat kepada saudara semua di sana. Saudara, tetaplah beriman, bersekutu, dan terus saling mendoakan. Karena saya percaya sebentar lagi kita semua pasti akan keluar dari pandemi ini. Dan saya percaya di musim yang baru, GBI Philadelphia Blessing Family pasti akan dibawa Tuhan untuk masuk ke musim yang baru dan juga yang lebih dahsyat tuaiannya sekaligus lebih indah. Oleh sebab itu, mari kita semua memakai periode di rumah saja ini untuk membangun kekuatan roh, iman, dan juga kesatuan. Supaya pada saat revival datang nanti, kita semua sudah siap menampung dan juga mengelola berkat dan tuaian yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Siapa bisa berkata amin? Saya percaya GBI Philadelphia Blessing Family akan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat, blessings do not come to those who simply wish for it. It comes to those who are most prepared for it. Nah, oleh sebab itu, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk menerusi panggilan dan pelayanannya, saudara bisa lihat, Yesus terlebih dahulu meluangkan waktu untuk mempersiapkan mereka. Saudara, saya ingin mulai ibadah ini dengan membaca kepada saudara Yohanes pasal 14 ayat 12. Saudara, Alkitab berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara bisa lihat, pekerjaan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya adalah pekerjaan yang lebih besar daripadanya. Nah, pada saat Yesus, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia telah menyatakan, dia telah menjanjikan kepada gerejanya bahwa kita semua akan melakukan perkara yang lebih besar. Tetapi sebelum hal ini terjadi, Yesus meluangkan waktu untuk menyiapkan murid-muridnya. Dan bagaimana Yesus mempersiapkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar ini? Saudara, ini adalah sebuah pelajaran. Karena kita semua, saudara, sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki babak yang baru, yang lebih dahsyat dan juga lebih indah nanti. Tetapi kita perlu meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri. Roh kita, iman kita, kesatuan kita harus dijaga, harus dikuatkan. Dan saudara, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk masa depan mereka yang jauh lebih indah dan lebih dahsyat. Dan cara Yesus menyiapkan mereka bagaimana? Saudara, kita nggak perlu lihat jauh-jauh untuk mendapati jawabannya. Karena setelah ayat 12 tadi, Yesus melanjutkan dan memberikan kepada kita semua jawabannya, yaitu di ayat 16. Kita baca, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Oh, haleluya. Saudara, kita bisa melihat dengan jelas, dipenuhi oleh dan mengenal Roh Kudus adalah persiapan utama, adalah kriteria utama bagi murid-muridnya untuk bisa menerusi perbuatan besar Yesus. Bahkan, sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Engkau akan melakukan hal yang lebih besar dan lebih dahsyat." Dan saudara, kita di sini bisa melihat peran penting Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ada dua peran penting yang saya hari ini ingin nyatakan kepada saudara. Yang kita semua harus kenal tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Saudara, Dia bukan hanya akan memberikan kita kuasa melebihi kekuatan kita sendiri. Saudara, Dia akan menguatkan kita, memberikan kita karunia dan juga anugerah untuk melakukan hal-hal yang lebih besar di luar gambaran dan juga pikiran kita semuanya.
Itu sebabnya saudara, Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Dan saudara, peran pertama yang kita semua harus kenal tentang Roh Kudus adalah seperti tadi Yesus mengenalkan kepada mereka untuk pertama kalinya di ayat 16. Saudara masih ingat? Yesus berkata kepada mereka, Aku akan meminta kepada Allah seorang penolong. Jadi hal yang pertama, right, di pekan Pentakosta, ibadah Pentakosta ini saudara, kita harus kenal Roh Kudus. Nomor 1, Roh Kudus adalah seorang penolong. Roh Kudus adalah seorang penolong. Saudara perhatikan sekali lagi. Yesus tadi mengenalkan Roh Kudus kepada muridnya. Saudara lihat, kalimat yang dia pakai, saudara, adalah sebagai, dia mengenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai seorang penolong, seorang. Saudara, bukan hanya sekedar sebuah kekuatan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini aku akan minta kepada Allah seorang penolong, bukan hanya memberikan kepada saudara sebuah kekuatan. Berarti saudara, dia adalah Tuhan. Dia saudara adalah seorang pribadi yang kita saudara harus lebih lagi kenal dengannya. Saudara, dia adalah satu di antara Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia juga adalah Tuhan. Berarti saudara, sama seperti kita menjalin hubungan dengan seorang pribadi, dengan seseorang, Tuhan ingin kita juga harus menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Kita juga harus bisa menjalin hubungan dengannya. Saudara, ada beberapa cara yang kita harus saudara tingkatkan supaya hubungan kita dengan Roh Kudus bisa lebih intim lagi, bisa lebih dekat lagi. Salah satunya adalah kita harus belajar untuk berdoa kepada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga harus belajar untuk menyembahnya dengan menyanyikan lagu bertema Roh Kudus. Kita juga harus belajar dan mengenal tentang Roh Kudus lewat firman Allah lebih dalam lagi. Kita juga harus merasakan sentuhannya, jamahannya. Kita harus mengalami urapannya. Dan saudara, yang juga sama pentingnya, kita harus berdoa di dalam bahasa roh. Haleluya. Yudas 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara bisa melihat, ini adalah cara kita harus tingkatkan untuk lebih lagi mengenal dan lebih intim dengan Roh Kudus. Dan saudara, dia diutus oleh Allah sebagai penolongmu. Wow, luar biasa. Berarti saudara, dia mampu membawa saudara keluar dari lembah atau kesulitan saudara. Dan jikalau saudara mengenal kepribadian Roh Kudus lebih intim lagi, lebih dalam lagi, saudara akan merasakan, saudara akan bisa saudara merasakan kuasa Roh Kudus untuk atau sebagai penolongmu. Dan saudara, karena dia adalah Tuhan juga, cara dia membawa saudara keluar dari perkara atau kesulitan saudara, ya, sama juga dengan Tuhan, sama juga dengan Yesus, belum tentu selaras dengan keinginan atau gambaran saudara. Cara Roh Kudus bekerja itu di luar dugaan, gambaran, pikiran kita semuanya. Nah saudara, hari ini saudara, saya ingin menguatkan iman saudara untuk lebih lagi kenal dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Karena dia adalah penolongmu. Dia akan menolong saudara untuk keluar dari lembah-lembah saudara. Tetapi caranya, cara Roh Kudus bekerja, itu saudara di luar gambaran dan pikiran kita semuanya. Nah,
saya ingin memperlihatkan kepada saudara satu contoh di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula. Bagaimana pada saat mereka berdoa, walaupun saudara mereka tidak sadar, ternyata Roh Kudus sedang bekerja di balik layar mereka, di belakang mereka. Nah saudara, kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Saudara, Alkitab berkata ini adalah pasal di mana jemaat di Yerusalem, gereja mula-mula, mengalami penganiayaan. Nah saudara, pada waktu itu saudara, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Oh saudara, kita lihat di sini. Pada waktu gereja di Yerusalem, mulai berkembang dan mulai menjadi besar. Saudara, momentum yang mereka alami bukannya saudara malahan memberikan atau membuka luangan atau pintu-pintu di antara masyarakat dan kota-kota mereka, atau saudara mereka merasa lebih lancar untuk memberitakan Injil supaya gereja ini bisa menjadi lebih besar lagi. Nyatanya saudara, yang berlawanan terjadi. Momentum yang mereka nikmati, lagi enak-enaknya gereja berkembang, lagi enak-enaknya gereja mulai bertambah. Bukannya makin hari makin gampang, sebaliknya malahan terjadi. Yaitu apa saudara? Mereka mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Saudara, sama dengan kita saat ini, gereja kita lagi enak-enaknya ada momentum untuk maju dan berkembang, untuk memenangkan jiwa, untuk lebih besar. Tiba-tiba kok bisa begini? Ada virus. Dan sampai-sampai saudara, sampai sudah lebih 1 tahun, kita masih belum bisa beribadah dengan leluasa, dengan normal. Saudara, kalau kita tidak kenal, kalau kita saudara tidak mengalami kuasa Roh Kudus yang terus-menerus menyertai kita dan sedang bekerja di antara kita, kita pasti akan merasa buta dan kita akan merasa putus asa dan mulai berhenti bergereja atau mau melayani Tuhan. Tetapi nyatanya adalah di sini, karena saudara, gereja mula-mula di Yerusalem, mereka mengalami penganiayaan, rintangan, justru karena penganiayaan tersebut, itu memaksa mereka semua, Alkitab berkata tadi, untuk mulai keluar dari kota Yerusalem dan menyebar ke daerah Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh negeri. Dan saudara, akhirnya Injil Yesus tidak hanya dinikmati oleh satu gereja besar di satu kota besar Yerusalem saja, tetapi karena penganiayaan tersebut, Injil tersebar kemana-mana. Saudara, jikalau kita perhatikan peristiwa ini, kita simak lebih dalam lagi. Bukankah ini adalah kehendak Allah yang sebenarnya? Karena kenapa? Jikalau kita putar balikan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama, di mana Yerusalem, gereja Yerusalem mengalami penganiayaan. Kita putar balikan ayat ini. Kita putar balikan menjadi Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 dan ayat 8. Kita akan sadar kalau kita baca, ternyata ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang sedang mendorong gerejanya untuk memasuki dan menjalani kehendak Allah yang sebenarnya dengan cara memakai penganiayaan yang mereka alami. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita putar balikan pasal 8 ayat 1 menjadi pasal 1 ayat 8. Ternyata kita melihat kehendak Allah sebenarnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oh saudara, puji Tuhan, kita beri kemuliaan terbaik bagi Roh Kudus. Saudara, jikalau tidak ada penganiayaan,
gereja Yerusalem tidak akan terdorong untuk menyebarkan Injil di tempat lain. Boro-boro disuruh ke Samaria. Karena kota Samaria adalah kota yang paling mereka segani. Tetapi saudara, justru karena adanya kesusahan, penganiayaan, mereka akhirnya terdorong atau terpaksa untuk pergi keluar. Dan di hati mereka pikir ini adalah sebuah hambatan atau kesusahan. Tetapi saudara, justru Roh Kudus sedang bekerja, yaitu sedang membawa mereka kepada tujuan mereka, kepada kemenangan yang telah disediakan oleh Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Luar biasa, kita beri kemuliaan terbaik sekali lagi untuk Roh Kudus. Haleluya. Philadelphia, janganlah putus asa atau merasa discourage dengan hambatan atau kesusahan yang kita semua sedang alami karena pandemi ini. Jangan hanya melihat masalahnya. Jangan saudara melihat rintangan. Tetapi saudara, lewat Roh Kudus, lihatlah kesempatan atau kehendak Allah yang Roh Kudus sedang membawa saudara masuk. Karena saudara, jikalau saudara bersandar kepada Roh Kudus, tanpa sadar, saudara sedang dibawa dan saudara sedang masuki kehendak Allah atau melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi gereja. Saudara, Roh Kudus sedang membawa kalian masuk di dalam kehendak Allah. Dan saudara, jikalau kita tetap setia dan kita tetap bersandar kepada Roh Kudus dan kita tetap berdoa dan kita tetap saudara memenangkan jiwa. Saudara, saya selama ini saudara sedang mendorong gereja-gereja di Indonesia karena pandemi ini. Walaupun aktivitas kita turun, tetapi jangan sampai efektivitas gereja juga ikut turun. Karena jikalau kita saudara terus-menerus maju dengan Roh Kudus, kalian pasti sedang dibawa oleh Roh Kudus untuk menuju kepada kemenangan. Saudara, kenapa di hari Pentakosta Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Yesus? Ya saudara, memang kita diberikan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Lihat saudara, berarti aktivitas memang turun karena krisis dan pandemi ini, tetapi jangan sampai efektivitas gereja juga ikut turun. Dan saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadi saksi yang efektif. Nah, saudara, memang dari satu sisi, kuasa ini adalah anugerah supaya kita saudara bisa memberitakan Injil dengan dahsyat, kuat, dan penuh dengan mujizat. Tetapi saudara, Roh Kudus memberikan kuasa kita sebagai saksi yang efektif, Ada satu segi yang beda yang ingin saya nyatakan kepada saudara juga. Yaitu saudara, segi keberhasilan untuk memberitakan Injil bukan hanya dengan cara memberitakan Injil dengan kuat, dengan dahsyat, dan juga dengan mujizat. Tetapi menjadi saksi Yesus di mana di dalam kesusahan, di dalam penganiayaan, kita bisa tetap setia. Kita bisa tetap efektif. Kita bisa tetap sukacita. Dan kita masih tetap berdampak dan mengasihi kota-kota kita. Saudara, ini yang terjadi di gereja mula-mula di Yerusalem. Saudara, karena mereka dianiaya begitu berat, begitu hebat, tetapi mereka tetap mengasihi. Mereka tetap berdoa, mereka tetap bersatu. Dan saudara, akibatnya masyarakat di luar melihat, wah, orang yang ada di gereja ini beda sekali. Di mana yang lain panik, malahan mereka sejahtera. Di mana orang lain stres di saat pandemik, malahan mereka ini mengalami damai. Saudara, Roh Kudus bekerja. Dan karena Roh Kudus tetap efektif di dalam kehidupan kita, di saat kita sedang dianiaya atau sedang susah, saudara, tetapi kita tetap sejahtera, kita tetap damai, kita tetap bersatu, gereja tetap kuat dan tetap berdampak. Dan saudara, Roh Kudus akan bekerja. Dan saudara, dia mulai menarik perhatian masyarakat. Masyarakat di luar akan melihat gereja ini beda dengan organisasi lain. Dan saudara,
karena mereka tertarik, mereka dengan rasa ingin tahu akan mau mendekati kalian, mendekati gereja. Mereka ingin tanya, apa sih rahasianya dari gereja ini? Dan saudara, itu adalah saatnya kita bisa menjadi saksi Yesus yang baik, memperkenalkan mereka kepada Yesus. Yaitu saudara, di saat kita sedang susah, kita masih bisa tetap sejahtera. Dan ini yang terjadi di era Romawi, gereja mula-mula. Gereja mula-mula Tuhan mengalami pertumbuhan yang pesat pada saat mereka justru teraniaya. Karena masyarakat melihat ada sesuatu yang beda dengan pengikut Yesus. Mereka bukannya takut, malahan lebih mengasihi dan lebih memberkati yang miskin dan susah. Ada sesuatu di dalam mereka yang menarik perhatian masyarakat dan mereka akhirnya tertuju kepada Yesus karena kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya, itu adalah panggilan kita sebagai gereja di kota-kota kita masing-masing. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang pertama, Roh Kudus adalah seorang penolong. Amin. Yang kedua, ini adalah yang terakhir. Peran Roh Kudus untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus adalah sang penghibur. Peran kedua Roh Kudus yang Yesus perkenalkan kepada muridnya adalah di Yohanes 14, 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di saat kita sedang melewati kesusahan, Roh Kudus diutus oleh Allah untuk bukan hanya sebagai seorang penolong bagi kita, tetapi sebagai penghibur. Roh Kudus akan menghibur kita untuk melegakan kita, ya, untuk menguatkan kita supaya kita semua bisa bertahan pada saat melewati kesusahan sampai menuju kemenangan kita. Nah, saudara, berarti masalah yang kita alami kadang harus kita lewati, bukan kita hindari. Nah saudara, sekali lagi saya ingin tekankan. Saya pernah mengatakan demikian kepada saudara tahun kemarin. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penghibur. Yaitu saudara, pada saat kita mengalami kesusahan, ya, Tuhan kadang ingin kita menjalani dan melewati kesusahan tersebut. Bukan hanya belajar berdoa, Tuhan, hindari saya dari kesusahan. Kita lihat Daud. Daud pun juga berkata demikian di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Haleluya. Dalam bahasa Inggris, Daud berkata, even though I walk through the valley. Daud tidak berkata, even though I escape from the valley. No, I have to walk through the valley. Berarti saudara, janji Tuhan adalah Dia selalu menyertai kita pada saat kita sedang melewati lembah kekelaman. Janji Tuhan adalah bukan saya janji kamu tidak akan melewati lembah kekelaman. No, tidak saudara. Janji Tuhan adalah saya pasti akan menyertai saudara pada saat saudara sedang menjalani lembah kekelaman. Nah, tetapi caranya bagaimana? Bagaimana Tuhan menyertai kita pada saat kita sedang mengalami kesusahan? Caranya lewat Roh Kudus. Saudara, Yesus justru berkata kepada murid-muridnya, saya perlu pergi ke surga, saya perlu meninggalkan kalian, supaya saya bisa senantiasa menyertai kalian. Saudara, tugas utama Roh Kudus adalah bukan hanya sebagai seorang penolong, tapi juga seorang penghibur. Dan cara Roh Kudus menghibur kita pada saat kita melewati kesusahan, menguatkan kita atau menghibur kita supaya kita tidak putus asa dan tetap bertahan di dalam iman adalah tadi saudara, Yesus berkata dengan cara mengingatkan kepada kita semua yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Jadi cara Roh Kudus menghibur kita adalah mengingatkan kita
kepada perkataan-perkataan Tuhan, perkataan-perkataan Allah yang Dia telah firmankan di dalam kehidupan kita semuanya pada saat kita sedang mengalami kesusahan. Nah, saudara, saya ingin berikan kepada saudara satu peristiwa lagi, satu contoh lagi yang terjadi kepada Daud. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati dengan contoh ini. Yaitu di 1 Samuel pasal 21. Saudara, peristiwa ini adalah Daud sedang lari dari ancaman Saul. Dia merasa takut dan cemas. Dan saudara, karena dia terburu-buru kabur, ya, dia saudara akhirnya ya kabur tanpa membawa senjata apapun untuk melindungi dia. Nah, dia sampai ke kota Nob. Dan di situ saudara dia bertemu dengan imam besar Bait Allah di kota Nob, namanya Ahimelek. Kita lihat saudara, ayat ini 1 Samuel pasal 21 ayat 1, 2 dan 8. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang sendiri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Saudara, kita lihat Daud di dalam kegusarannya, ya, terburu-buru, dia kabur dan dia saudara tidak memiliki atau tidak membawa senjata apapun untuk melindungi dirinya. Dan di situ dia menginginkan sebuah senjata perang supaya dia bisa meneruskan perjalanannya, pelariannya dari Raja Saul, supaya dia bisa melindungi dirinya. Dia tidak memiliki perlindungan apapun. Itu sebabnya dia meminta kepada Ahimelek sebuah pedang atau tombak. Tetapi kita lihat jawaban Ahimelek di ayat 9. Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbatin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Saudara, tetapi Daud berkata, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Saudara, Daud melihat pedang Goliat. Nah saudara, tidak ada senjata lain kecuali pedang Goliat yang dipakai oleh Ahimelek sebagai sebuah pajangan, simpanan. Dan saudara, kita tahu Goliat adalah seorang raksasa. Berarti pedang ini juga sama saudara ukurannya. Terlalu besar dan terlalu berat untuk Daud supaya bisa dibawa ke medan peperangan. Pedang pajangan ini tidak banyak bisa membantu atau melindungi Daud di medan peperangan karena terlalu besar dan terlalu berat. Jadi gunanya untuk apa? Kenapa Daud tetap mengambilnya? Saudara, ternyata kenapa Daud mengambil pedang ini walaupun ini terlalu besar dan terlalu berat? Karena pedang ini mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan di saat Daud tidak memiliki kans untuk menang saat dia berlawanan dengan Goliat. Dia teringat bagaimana Tuhanlah yang membawa kemenangan baginya pada saat situasi tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa menang. Dan Daud teringat sendiri perkataan dia pada saat dia menghadapi Goliat. Saudara, kita nggak perlu jauh-jauh karena hanya 4 pasal sebelumnya Daud bertemu dengan Goliat di 1 Samuel pasal 17, 45, 47. Dan dia mulai mengingat perkataan yang dia ucapkan sendiri terhadap Goliat. Di sini kita bisa melihat Alkitab berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Haleluya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tombak atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan lapun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Di sini saudara, Daud diingatkan
bahwa pertolongan dia selalu berasal dari Tuhan. Dan dari disitulah dia yakin sekali lagi, iman dia mulai diangkat. Dia yakin sekali lagi bahwa Tuhan sekali lagi pasti akan menolong dia di dalam krisis saat ini yang sedang dia alami. Saudara tahu nggak? Ini adalah terakhir kalinya kita mendengar tentang pedang Goliat. Pedang ini memang diambil oleh Daud, tetapi dipakai atau tidaknya kita tidak tahu. Yang penting Daud mengambilnya. Karena kenapa, saudara? Fungsinya tidak sepraktis sesuai keinginan Daud. Tetapi fungsinya adalah untuk mengingatkan dia untuk kembali bersandar kepada Tuhan untuk pertolongannya. Karena kemenangan itu diberikan kepada kita oleh Tuhan, bukan hanya dengan kekuatan, kegagahan, kepintaran kita sendiri. Tuhan memberikan kita kemenangan bukan dengan lewat senjata, pedang, tombak. Tuhan memberikan kita kemenangan dengan kuasanya. Dia adalah sang penolong. Dia adalah seorang penghibur. Dia adalah raja dari segala raja. Dan dia pasti akan membela kita, menolong kita, dan membawa kita menuju kepada kemenangan. Siapa bisa berkata amin? Haleluya. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus luar biasa. Saudara, Daud menginginkan pedang perang untuk perlindungan. Tetapi yang dia dapati hanya adalah sebuah pedang pajangan. Tetapi justru pedang pajangan yang mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan. Dan saudara, di sini kita bisa melihat cara Roh Kudus bekerja sebagai seorang penghibur adalah membawa kita untuk mengingat kembali janji-janji Allah kepada saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan selalu menyertai saudara. Dan walaupun saudara, kita hari ini saudara, barangkali merasa kalah. Tetapi saudara, peperangan ini masih belum selesai. Karena di ujung-ujungnya, oleh karena kuasa Kristus, peperangan sudah dimenangkan bagi kita. Kita hanya belajar bertahan, percaya, dan terus maju dengan Roh Kudus. Sampai kita menuju kepada titik kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. GBI Philadelphia Family Blessing. Di pekan Pentakosta ini, kita diingatkan, pertolongan kita selalu berasal dari Tuhan, bukan hanya dengan kekuatan diri sendiri. Dan pada saat kita sedang menunggu selesainya masalah atau perkara kita hari ini, Roh Kudus sedang terus menyertai kita dan sedang terus bekerja untuk menguatkan kita. Dengan senantiasa mengingatkan kita janji-janji Allah yang Dia telah berikan kepada kita semua, khususnya gerejanya. Biarlah kita semua hari ini diberkati dan terus dikuati dengan kuasa Roh Kudus. Mari, GBI Philadelphia Family Blessing, kita semua angkat tangan kita. Sebelum kita selesai, kita angkat tangan kita dimanapun saudara berada. Dan kita mulai berbahasa roh dan berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus untuk datang dan bekerja bagi kita semuanya, dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Ayo kita berdoa dalam bahasa roh. Semakin kita berdoa, semakin Roh Kudus bekerja. Roh Kudus sedang menguatkan iman kita semuanya. Roh Kudus, hari ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau Tuhan bukan hanya menyertai, menyatakan hadirat-Mu, tapi Engkau Tuhan menyatakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, apapun yang kami sedang alami hari ini, dimanapun kami berada, Engkau Tuhan bukan hanya tahu, tapi Engkau peduli. Dan Engkau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita janji-janji-Mu. Barangkali hari ini banyak di antara kita yang sudah lupa. Dan oleh karena kita sudah lupa, kita merasa putus asa. Tetapi hari ini biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dan mengingatkan sekali lagi, memberikan kehidupan baru, memberikan semangat baru untuk tetap bertahan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami berdoa, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau bekerja, Engkau membuka pintu-pintu Tuhan yang tertutup, dan Engkau akan melakukan mujizat bagi kami semuanya untuk membawa kami menuju kepada kemenangan masing-masing. Kami percaya dan kami terus berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Roh Kudus. Terima kasih
Pastor Yusak, Ibu Deborah atas kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat Pekan Pentakosta. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu bekerja di tengah-tengah kita. Kuasa yang sama akan turun menjamah setiap saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Curahkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Setiap umat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar dibaptis dalam Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Saya yang sudah menerima karunia bahasa roh, karunia lidah yang lain, saya yang rindu terima Roh Kudus. Oh dia penuh Roh Kudus. Kima kodia laban. Roh kuasa, mujizat, kehidupan-kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, keselamatan. Terima kasih juga untuk Roh-Mu yang kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami, bahkan memenuhi setiap kami, sehingga kami bisa berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, berjalan dalam kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluarga, memberkati kesehatan, keuangan, kesaksian hidup. Terima kasih Bapa. Biar setiap umat Tuhan tetap setia, mengasihi, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.